Assalamualaikum. Kita jumpa lagi dengan Jagres TV Nusantara. Pada hari ini dan ada kesempatannya hari ini akan menyampaikan tentang bagaimana menyikapi ataupun permasalahan BI checking, reject atau backlist. Apapun yang namanya kalian, saudara, teman akan mengajukan apapun kepada pihak perbankan karena BI checkingmu itu reject, backlist, tidak akan pernah di-ACC ataupun tidak akan pernah diterima untuk mengajukan apa itu perkreditan, mau uang, mau kendaraan ataupun elektronik. Kenapa? Karena sekarang zaman sudah zaman canggih, sudah zaman sistem. Jadi kalau sistem kita reject atau backlist di BI checkingnya, maka saudara dan teman tidak akan pernah di-ACC. Terus bagaimana cara untuk menyikapinya atau menjelaskannya kepada pihak perbankan? Pihak perbankan, mau itu supplier, mau itu marketing, yang dipinta data dulu, terutama KTP suami istri, kakak, dan mungkin kelengkapan lainnya akan diterima. Setelah diterima, mereka akan mencoba mengecek database kita, baik atau tidak di mata perbankan atau di mata BI. Nah, kenapa? Karena di sini ada yang mungkin mengawasi uang ataupun yang mengetik uang bagi kemana dan harus dikemanakan. Namanya OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Disinilah siapapun orangnya dan akan tertera di situ utang ke sini atau mungkin call dari call 1 call sampai call 5. Kalau sudah call 5 berarti udah parah. Nah, bagaimana kita ini harus lolos dan kita harus bisa mendapatkan pinjaman ataupun permohonan kepada pihak bank ataupun pihak finance ataupun keperitaan elektronik. Ya harus kita cek dulu kemana hutang kita, tahun berapa, bulan berapa, di OJK itu akan tertera. Bagaimana Pak caranya? Saya ingin tahu kantor OJK. Kalau kantor OJK itu di kota-kota besar, salah satu kalau di Jawa Barat khususnya wilayah 3 itu ada di Cirebon. Di Jakarta juga ada. Di kota-kota besar pasti ada yang namanya OJK. Ingin mengetahui masyarakat ataupun calon konsumen akan mengajukan permohonan kepada perbankan harus melalui proses cek BI ataupun BI checking. Apakah ini lolos datanya? Apakah ini nyangkut ada permasalahan? Apa itu tahun belakang atau tahun mungkin berapa tahun? Nah, disinilah kita harus betul-betul sadar bahwa kita memiliki utang piutang. Nah, disinilah sulit untuk dihapus. Kenapa? Karena harus dibayar dulu. Database kita yang tahun kemarin itu rusak, punya utang tidak membayar kepada perbankan ataupun kepada perlesingan. Nah, kalau tuh hutangnya mungkin 1 sampai 20 juta karena kita sekarang membutuhkan uang banyak, mungkin kita bisa diupayakan ataupun kita bisa mencari pinjaman ke kiri atau ke kanan. Nah, tetapi apabila memiliki utang itu sampai 50, 100, atau 200 juta, ini akan sulit. Kenapa? Kalau tuh kita punya uang 200 atau 100 atau 50 juta, ya kenapa kita minjam? Itu aja kita jalankan yang ada. Nah, disinilah makanya harus betul-betul untuk melakukan perbuatan yang ada efeknya nanti. Contoh, dulu kita ngambil motor atau mobil atau mungkin bank-bank kecil yang menyangkut kepada aturan perbankan atau aturan BI. Nah, di sini akan muncul. Tetapi kalau namanya kita nih munculnya jelek, database kurang baik, itu siap-siap tidak akan pernah dikasih pinjam sama bank ataupun tidak akan pernah di-ACC atau dicairkan sama pihak perlesingan. Makanya ini harus betul-betul diwaspadai. Kenapa? Karena menjaga reputasi keluarga kita juga diri kita. Nah, disinilah apa gunanya mengecek data kita di BI checking, biar kita tahu hutangnya kemana. Soalnya apa? Kadang-kadang karena kita mikirin kehidupan, lupa tahun berapa, bulan berapa.
utang kita nih, tahu-tahu Pak kita mau minjem, Pak jelek BCK-nya. Terus bagaimana? Ya bagaimana kalau kita tidak tahu kemana banknya, kemana kita punya utang. Tapi kalau kita punya utangnya, tahu ke bank ini atau les ini, enak kita diselesaikan. Tapi kan kebanyakan karena lupa mikirin kehidupan sebagaimana, inilah ya kita harus siap-siap untuk bersabar. Bagaimana kita membutuhkan modal untuk kehidupan kita, jangan nyampe minjem kepada pihak perbankan. Oke, mungkin cukup dan terima kasih. Tapi jangan lupa like, share, komen, subscribe-nya. Oke, terima kasih. Tetap semangat.